Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Ede MC dari Semapur, Semanik punya cerita. Tentunya sore hari ini seperti yang saya janjikan bahwa kita hari ini akan kembali ke masa SMA kita, terutama untuk rekan-rekan yang senang dengan pramuka ya. Karena bintang tamu kita sore hari ini saya tidak hanya satu tapi langsung dua ya. Untuk teman-teman semuanya mungkin sudah kenal, terutama untuk angkatan 92, 93, 94 sampai 96 pun pasti kenal karena beliau dan mereka ini setelah lulus pun masih tetap aktif di pramuka dan masih membina kita semuanya. Siapa dia? Yuk kita kepoin dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, sebelumnya kita bareng-bareng tepuk pramuka. Nah, apa dong dengan tepuk pramuka itu ya? Oke teman-teman dari Paguyuban, selamat sore juga untuk teman-teman yang baru saja hadir, yang baru saja naik, yang baru saja live di Facebook Paguyuban. Tentunya selamat sore untuk kakak kelas, adik kelas saya ya, yang sore hari ini mulai nonton ya. Saya bersama dengan rekan-rekan Semapur, Semanik punya cerita, ada Kang Heri, Teh Seli, Kang Opung, dan tentunya saya sendiri. Hari ini sedang berada di satu tempat yang luar biasa ya. Ini jauh, hampir mungkin 1000 meter dari Bogor ya. Tepatnya di Cibedug Bogor ya. Nah, saya sudah ketemu dengan kakak saya ya, Kang Yayat sama Teh Leli ya. Alhamdulillah. Teman-teman, silakan di-shoot dulu mukanya. Nah, satu lagi. Kenal dong siapa mereka ya. Nah, untuk yang belum kenal atau yang lupa, yuk kita kenal lagi dengan mereka ya. Kang Yayat, gimana kabar? Alhamdulillah, baik Kang Dede. Alhamdulillah. Semoga semua rekan-rekan Paguyuban juga senantiasa sehat selalu Amin semuanya. ya Allah, amin. Tetap. Teh Heli. Alhamdulillah ya, oke. Baik, Kak, kita kembali ke masa lalu dulu ya. Tapi sebelumnya silakan Kang Yayat perkenalkan diri dulu, angkatan berapa ya. Begitupun Teh Heli silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam pramuka. Rekan-rekan senior izin dan adik-adikku sekalian, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Perkenalkan kembali dengan saya Yayat Supriyatna, angkatan 92 di SMA Negeri 1 Ciawi atau di Semanik. Dan alhamdulillah sebetulnya kalau kita runut, saya sekolah paling lama, kurang lebih hampir 8 tahun Kang Dede. 8 tahun. Karena saya tidak hanya belajar di kelas saja, Iya. tapi juga belajar di ruang guru. Sempat 5 tahun 5 tahun ngajar di Semanik. Wah, luar biasa subhanallah ya. Itu dulu sementara rekan-rekan semuanya. Ya, Ada dari- Teh Lili nih. Teh Lili Ini ya. maskot 92. Maskot 92. Luar biasa. Luar biasa. Walaupun sebetulnya kita berpakaian pramuka, Nah. sesungguhnya banyak cerita yang saya nggak bisa ceritain lah. Nanti harus cerita. Dengan maskot 92. Nanti harus cerita nanti ya. Lili, silakan Teh Lili. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, masih ingat ya, nama saya Lili Rusliawati. Angkatan tahun 92. Di 92 jadi malu ya. Punya cerita yang ya, tapi alhamdulillah berkat kita bisa kumpul walaupun kita jarang ketemu ya, tapi alhamdulillah kita hari ini bisa berjumpa dengan Pak Guru, dengan adik kelas ya? Adik kelas. Oh dong. iya. Itu Enggak. saja mungkin ya. Oh iya, baik. Ya, baik. Kakak-kakak nih ya, alhamdulillah yang luar biasa di SMA ini. Saya juga padahal 92 harusnya lulus 95 ya. Iya. Lulusnya harusnya ya. Iya. Tapi saya 96 tuh kenal banget dengan dengan Teh Lili ya, karena mereka juga selain belajar di Semanik, mereka juga membina atau mengajar di Semanik juga ya. Dan alhamdulillah nih mungkin teman-teman ada udah mulai ingat, oh iya si kakak Eta teh ya gitu kan, pasti begitu ya. Nah, selain juga ada teman-teman kakak yang lain, ada Kak Ishak dulu ya. Iya, Kak Ishak itu Ishak. adik kelas itu. Adik kelas ya? Ya, Hmm. Nur Padli. Nur Padli, Itu iya. 93 Yayu dan kawan-kawan Oh ya. iya, itu inget banget. Iya, angkatan Kang Heri lah itu Oh, angkatan Kang Heri ya. Iya, Angkatan iya, Kang iya. Heri. Oke. Kak Yayat,
mungkin kita bicara ke masa lalu nih, waktu zamannya Kak Yayat 92 ya. Itu kenapa sih terpikir harus ke SMA? Terus kenapa sih Kak Yayat nih emang hobi banget masuk ke pramuka? Apa emang sudah bagaimana Teh Lili juga nih? Harus cerita nih sama kita nih. Gimana Kak? Iya. Ya, kalau pramuka sih kebetulan karena dari SMP sebetulnya SMP, ya. Dari SMP. SD sih sebetulnya nggak aktif banget. Nggak aktif banget karena malum lah. Nah, pada waktu itu orang tua khawatir jadi tidak terlalu melepas begitu. Baru di SMP berkenalan dengan pramuka, begitu masuk ke Semanik, ya alhamdulillah kita bisa ikut kegiatan. Iya. Ya, dengan beberapa rekan, dengan angkatan 91 ada Kak Econ, ada Kak Anggari juga, Ya. Kak Sony untuk senior-senior, Kak Anggari Dede ya, Syarif Kak. dan lain sebagainya. Nah. Ya, alhamdulillah gitu. Dan terus terang saja saya mau jujur bahwa dengan pramuka ini sebetulnya menyelamatkan hidup saya, Kang Dede. Oh, kenapa tuh? Kenapa tuh? Ada Wah, ini asik cerita nih. yang mungkin saya tidak bisa lepas Aha. dengan pramuka ini, Ah. bahwa dengan berkegiatan pramuka memang selain membentuk karakter dan lain sebagainya, ada hal lain dalam hidup saya yang saya terselamatkan. Oh. Pada saat ketika saya kuliah semester 2, itu ibu saya, karena waktu itu orang tua saya kebetulan ya sudah tiada, akhirnya ibu saya yang tunggal bekerja begitu, angkat bendera putih. Angkat merah putih. Tidak sanggup lagi untuk membiayai kuliah. Nah, Ah. kemudian akhirnya saya berpikir, apakah saya akan berhenti di tengah jalan ataupun tidak? Ya, saya akhirnya hanya pasrah, tapi saya yakin dengan kekuatan dan doa itu bahwa tidak semata-mata Allah memberikan kesempatan kepada kita, kalau bukan Allah juga yang akan menyelesaikan segala urusan. Itu yang saya pegang loh. Jadi saya ingat bahwa selama itu saya ikut kegiatan pramuka dan ikut pernah membantu membina di SMP, di SD dan lain sebagainya. Ada Kak Yudi Langi ya. Oh, Ilangi ya. Ada Kak Ian Sofian Susan juga. Iya, iya. Itu juga termasuk yang mungkin juga aktif pada masa 92 begitu. Akhirnya saya waktu itu datang ke SMP PGRI 1 Ciawi kan Iya, Dede. iya. Ya, saya datang tanpa lamaran. Tanpa Ya, lamaran. karena waktu itu ikut pernah membantu, saya datang kepada kepala sekolah SMP PGRI 1 bahwa saya mau ngajar karena untuk menyambung hidup saya untuk Iya, bisa lanjut kuliah. Dan Iya. alhamdulillah Alhamdulillah. sampai saat ini dari kegiatan pramuka inilah saya termasuk yang tidak bisa lepas sampai pada saat saya bertugas juga di sekolah sekarang di Mandua Kota Bogor. Saya dari 2006 sampai sekarang megang kegiatan kesiswaan Wah. begitu. Seperti itu gitu. Iya, iya, Artinya luar biasa lah Iya. untuk Semanik. Alhamdulillah selain juga saya untuk Semanik diberikan kesempatan untuk pernah mengabdi kurang lebih 5 tahun. 5 tahun ya. Pada waktu itu mengampu mata pelajaran PKN, saya Ya. mudah-mudahan di situ. Iya, iya. Ya itu Oke. saja lah. Teh Leli gimana Teh Nah Leli? ini nih maskot 92 nih. Ya, kalau Teh Leli gimana sih Teh? Berarti 92 juga ya waktu itu ya. Itu kegiatan pramukanya dari SMP apa memang baru di SMA sudah baru mengenal pramuka nih Teh? Kalau dari SD juga udah Oh sudah aktif ya? aktif, SD, SMP. Nah kalau di SMA nggak begitu aktif, cuman kebetulan di pramuka di SMA itu hanya ke bagian dapur aja, bagian masaknya dapur, aja, bagian masak, bagian ya, konsumsi ya. aja Konsumsi. gitu ya. Tapi memang kerasa gitu ya kalau kita udah terjun di pramuka itu rasa nasionalismenya ya tinggi, pasti ya. Apalagi kan sekarang kebetulan kan saya ngajarnya di SD ya. Di SD. Kalau di SMA? SD di Cisarua, SD di Teko 1 ya. Citeko, ya. Di SD itu memang satu kan pembentukan karakter. Betul. Semua apalagi kan sekarang Kang Yayat ya kurikulum 2013 itu sebetulnya itu saduran dari pramuka itu. Oh. Iya. Sebetulnya kalau satu sekolah itu sudah pramukanya diwajibkan, Wajibkan. itu udah tidak aneh lagi karena di pramuka memang ada termasuk pembentukan karakter. Untuk karakter, iya Nah iya. disitulah, nah kebetulan saya karena SD, kalau Kang Yayat mungkin SMA ya, kalau saya SD jadi Iya. saya ambilnya yang siaga. Yang siaga. Ya jadi ini ya harus ceria, Harus ceria, iya, nyanyi iya. gitu, Nyanyi, iya. permainan Iya, iya. gitu. Ini saya ngelihat pakaiannya pun lengkap sekali ya. Ya, ini lengkap. alhamdulillah. Iya iya iya. Kalau saya sih tahu ini kayaknya gubernur ya, bupati ya. Ini penghargaan dari Ah.
Dari Yusuf. Ini Ya. masa bakti 15 tahun. 15 tahun. Pembinaan. Wah. Ini juga udah pandai, udah berhak membina gitu Oh ya. iya. Gitu. Jadi nggak asal tempel Nggak gitu asal ya. tempel. Nggak Nah, di nempel. pramuka itu Ah, atributnya lengkap. lengkap. Ya, jadi semua serba ditempel, betul kan ya? Iya. Penghargaan apapun sebetulnya harus ditempel. Nah, kebetulan Iya. ini ya hanya ini saja yang ada. Iya. Yang lainnya nggak dipakai karena penuhan. Penuhan. Iya. Saya juga dulu Kang Yayat, Lili ya, saya juga senang pramuka. Mungkin kakak juga tahu ya. Dulu juga saya sudah mulai pakai selendang begini kan ya. Oh iya. Pakai selendang, ini banyak begini gitu. Kalau nggak salah baru 5 waktu itu. Baru 5 dapat 5, dan itu kalau nggak salah untuk mendapatkan satu itu harus nginep terus jalan malam-malam gitu sendiri gitu ya. Kayak jurit malam gitu kalau nggak salah ya. Gitu jalan gitu. Sian sebenarnya nama gitu ya. Tapi waktu itu kalau udah pakai ini gagah banget pramuka itu. Boleh nggak Kak disebutkan tahap-tahap pramuka itu apa aja sih? Dari mulai kalau pangkat, ngomongin pangkat kali ya. Paling bawah tuh apa, terus ini apa gitu Kak. Jadi kalau untuk di tingkat SMA ya, ya sebetulnya kan kalau pramuka itu lebih kepada bukan kepada ukuran sekolah ya, tapi kepada usia ya. Ada siaga, kemudian ada penggalang, kemudian ada penegak, kemudian ada pandega ya. Oh, pandega. Jadi Kemudian kalau untuk ukuran penegak itu kan dari usia berapa 16 sampai 20-an ya. Itu untuk penegak. Artinya ketika kita sudah selesai juga masih usia penegak, kemudian 21 ke atas itu baru pandega ya, baru usia 25 sana ke dewasa begitu. Kemudian kalau untuk kita di ukuran sekolah, kita penegak ya diawali dengan tanda kecakapan umum, itu ada yang namanya TKU dari mulai Bantara, kemudian ada Laksana yang paling tinggi, kemudian ada lagi ke tingkat keterampilan yang paling tinggi itu adalah penegak Garuda ya, tentu dengan persyaratan-persyaratan yang sangat luar biasa ketat. Kegiatan-kegiatan yang diikuti ya rekan-rekan di Ambalan Otista ataupun Fatmawati mungkin paham betul ya, terutama ketika angkatan 90-an. Untuk kegiatan keluar itu agak lumayan sulit ketika kita proses perizinan. Ingat pada waktu itu kita akan ada perjalanan malam ya, diinisiasi oleh angkatan 90 kalau tidak salah, itu ada Kang Purwo, kemudian ada Kang Econ juga ya, kemudian ya Kak Irna dan kawan-kawan, Bang Gari dan lain sebagainya, termasuk almarhum yang orang Pasir Muncang, aduh saya lupa namanya, beliau yang paling menginisiasi, termasuk Yudi Langi, Ian. Kita nggak dapat izin tuh Kang Dede, nggak dapat izin. Hanya kita berangkat curi-curi waktu, malam keluar menyasar wilayah Cisarua dalam kondisi hujan, dan ya sebetulnya kalau kegiatan sekarang itu agak riskan ketika orang tua selalu ikut peduli ya dengan keselamatan anak. Wah, kalau dulu kita enggak, bebas gitu, tidak ada mengenal rasa takut karena tinggal bilang tugas sekolah selesai. Iya, sampai pada akhirnya tidak diizinkan pun kita nekat gitu. Betul. Ya, tapi alhamdulillah tidak terjadi apa-apa gitu ya. Dan mungkin kalau Teh Iya mah nggak pernah nginep di sekolah Kang Dede. Kalau kami laki-laki yang paling sering. Sampai-sampai kita pernah ditegur sama almarhum Pak Rusli tuh. Karena kelapa itu habis Kang Dede. Pokoknya kita pengerat kayaknya. Karena kelapa itu hampir habis. Iya, karena ya mungkin kita sore jam segini nih. Kita naik dan lain sebagainya. Udah sampai akhirnya begitu Pak Rusli tahu, kemana kelapa itu ya seperti itu. Kalau giliran nginep mungkin ya biasalah. Mang Haji Ijan jadi langganan ngutang gitu. Pasti itu. Ya, teman-teman 92 yang pramuka masih ingat kalau ada hutang. Ya, ada Kang Ujang Rahman dan lain sebagainya. 92 aja kayaknya banyak begitu. Seperti itu gitu. Itu barangkali ya asik banget lah kegiatan-kegiatan gitu. Oke, ya. Teh Lili, untuk Teh Lili selama kegiatan pramuka nih, ada nggak kejadian-kejadian yang unik gitu, yang Teh Lili nggak bisa lupa nih sampai saat ini? Itu ya, kalau dulu
pramuka itu kan wajib tuh ya. Tuh. Nah, sampai-sampai itu kok pintu gerbang itu dikunci, betul nggak Kang Yat? Saking kudu miluna eta miluna pramuka. Kan Pak Haji Ading ya, Pak Haji Diding. Pak Haji Dading tuh. Ya. Kalau udah Pak Haji Dading, oh pelajaran agama teu meunang milu, lamun teu hari apa sih waktu itu? Jumat. Lamun Pramuka Jumat. bukan Jumat. Sabtu deh. Ya, kalau Sabtu nggak ikut tuh, pintu gerbang ditutup. Ya, namanya zaman-zaman kita pembaruan dulu. Iya. Naik kena itu Mang Ijan apa? Tembok Mang Ijan. Aku mah paling suka itu pas numpukan miluan numpukan itunya apa? Bukan, meja. Meja Ditumpuk. Nungguan di bawah belum naik. Nah, berarti ini adalah pelopor. Pelopor. Tuh mah ikutan itunya aja, numpukin. Nanti kalau udah naik, lintar lamun aya guruna, ya sok naik, kayak naik gitu. Iya, udah pas gitu. Yaudah, tapi nanti pas pelajaran agama itu, sanu teu milu pramuka. Iya. Tuh, lagi miluan. Enggak, Ima cuma numpukin itu aja gitu aja. Pinter ya. Pinter ini triknya pinter. Tapi solidaritasnya ya. Itu aja yang tidak akan pernah lupa. Yang pertama masuk tuh pramuka, ingat nggak yang nginep di apa sih? Yang nginep pulang kan pramuka ya itu. Itu jalan kaki, Kang Yat. Enak-enaknya tidur. Ya, enak-enaknya tidur masih kene ngantuk. Lulungu lah ya. Lulungu udah gitu disuruh bongkar tenda jalan kaki. Jalan kaki, cuman barang kudu dibawa deh. Mana bawa lantera yang isi minyak, coba minyak tanah. Dulu masih ada. Kabayang. Udah gitu teh pas nyampe ke sekolahan kan jalan tuh ya dari Citapen sampai ke sekolahan. Eta mah teh antapara langsung kembali barang yang penting saya mah bisa tidur lah di kolong meja. Ternyata nah, ya. Itu ya cerita yang nggak bisa lupa ya. Itu, sampai hari ini masih ingat. Masih ingat ya. Itu saja. Numpuk meja, tidur di bawah meja. Kang Ayat, sebelum ke Kang Ayat nih, Kang Ayat, Teh, saya juga zaman-zaman pramuka nih ya. Saya punya pengalaman yang luar biasa nih. Pertama adalah waktu memang kalau nggak salah bener di Citapen apa di mana gitu ya. Saya ikut kegiatan nginep pakai tenda kan, kita pasang tenda segala macam kan. Nah waktu itu memang kejadiannya sore lah ya, jam 4. Ceritanya tuh saya mau pengen kencing Kak, Teh. Saya lari sekencang-kencangnya, nggak taunya ayat tambang tenda itu nyangkut kaki saya, kubrag labuh. Eta mah luak liuk atau era anu ningali apa eueuh. Itu satu Kak. Nah di saat malamnya saya tuh tidur itu kalau nggak salah berempat dengan kondisi tidur seperti ini nih. Ini dua ke sini kepala, ini kaki ya. Ini begini Kak. Nah tapi memang waktu itu saya tidur duluan ceritanya. Nah teman-teman saya yang 2 orang ini tidur belakangan. Pas tepat pukul 1:30 kalau nggak salah. Kaki saya tuh terasa ada kayak ular. Jadi gini nih, kayak ular lewat. Panjang gitu kan. Gitu kan. Yang bangun duluan saya. Saya bangunin temen dong. Ular gede. Saya nggak tahu ternyata emang ada teman di situ tidur berduaan. Nggak taunya betis dia ke betis saya gini-gini. Ya, dikira saya itu ular panjang, nggak taunya betis teman saya. Nah itu luar biasa, saya inget banget itu Kak. Itu kalau nggak salah iya di Citapen kalau nggak salah itu ya. Nah kalau Kang Ayat sendiri gimana Kak? Ada pengalaman yang unik nggak tuh masalah pramuka tuh? Iya sebetulnya kan banyak banget ya kegiatan-kegiatan. Betul. Ketika pertama kali kita kegiatan camping pengenalan pramuka pertama itu Kang Dede. Saya pulang camping itu tidak makan nasinya hampir 2 minggu. Wah, masa sih? Iya, karena pada waktu itu teman-teman masak tapi nasinya nggak mateng-mateng. Ya, itu gimana? Nggak mateng-mateng. Ya, masih apa ya, gigih ya, seperti itu. Kita harus gigih. Gitu. Ya, masih aron lah gitu. Ya, kebetulan pada waktu itu kan yang namanya pelonco nggak jadi masalah kan Dede? Waktu itu masih aman saja. Kita kan habis bolak-balik main di lumpur begitu.
ingat itu teri masih mentah, Iya. nasinya masih Aduh. aron begitu, Aduh. udah itu mual banget Kang Pasti Dede. lah, pasti. Makanya begitu pulang ke rumah itu kayak orang hamil Kang Dede. Saya hindari itu nasi karena masih bau-bau Bau, iya. tanah pasti. luar biasa Pasti. gitu. Itu pengalaman yang pertama tuh pengenalan di SMA ya. Selanjutnya sih lebih kepada alhamdulillah ya banyak hikmah yang bisa kita dapatkan dengan pramuka begitu. Salah satunya saya jadi guru, percaya atau tidak, yang bukan meramal ya, memprediksi. Saya nggak mau bilang ramal. Iya. Ini satu orang nih, Kenapa tuh? ketika pulang dari Jogja, Dari Jogja. ada cerita lain soal Jogja. Wah, ini. Gimana? Ya, Ini teh Lili iya, pembalanya. teh Lili banget. Oh. Saya pada waktu itu ya dikasih gambaran akan menjadi bukan guru ya, tapi PNS lah gitu. Alhamdulillah Iya, begitu, diwanti-wanti. Ya, jangan begini pokoknya luar biasa itu. Cerita Jogja itu jadi cerita terheboh Kang Heri mungkin ingat ya. Ini nih tokoh utama seperti itu. Dan ternyata setelah selesai itu saya baru tahu ini saudara saya Kang Dede. Luar biasa hikmah Jogja juga nih. Ya. Itu ada kejadian apa sebetulnya? Biar dia yang cerita. Nggak apa-apa ceritain. Ini penasaran semuanya. Ya, biar dia cerita. Yang pasti semenjak kejadian itu Kang Dede, saya tidak pernah menginjakkan kaki ke Candi Prambanan. Entah saya Sugesti apa ada gimana? sugesti tertentu, padahal saya tidak mengalami. Karena kebetulan teman saya ngalamin ini teh Lili ini begitu, dan saya juga nggak tahu gitu. Tapi setelah itu ya alhamdulillah luar biasa. Ini salah satunya yang bukan meramal ya, apa ya, yang memperkirakan lah gitu saya akan jadi PNS. Ya kalau soal saya akan jadi guru, Bunda Dewi juga sudah bilang pasti akan jadi, bukan pasti, ini pasti guru. Pertama kali malah Antoni Chandra. Begitu saya datang sekolah pertama Kang Dede, Antoni itu udah bilang selamat pagi Pak. Saya belum kenal loh sama Antoni ya. Aduh luar biasa tuh cerita-cerita itu. Ya tokoh utama ya. Ceritain teh. Gimana teh? Awalnya bagaimana teh? Pada suatu ketika. Sebetulnya mah malu ya diceritain. Nggak apa-apa. Tapi ini mah apa ya Kang Yat? Ya backlash lah, kita menceritakan masa lalu lah. Kembali lagi kepada diri kita ya. Kepada spiritual. Itu ya. Makanya ketika kita tuh memang harus mendengar omongan orang tua, muncul orang tua ulah. Nah, soalnya bukan apa-apa, omongan orang tua itu suka benar gitu ya. Suka benar. Nah, saya itu ketika apa sih Kang Yat kan dari berangkat pun itu banyak pamenta ya. Kan ke ibu kan. Teh engke mun di ditu kadenya ulah kieu. Gitu. Yang penting mah dengan izin we gitu, dikasih jajan, dikasih ongkos, dikasih bekal gitu. Izin udah. Nah, sudah sampai waktu itu kita di apa sih Kang ya? Bukan dulu di Prambanan, di Prambanan dulu ya. Kan hujan. Ya. Kalau lihat dengan mata saya mah itu teh kan di Prambanan itu ada apa sih, ada bukan patung ya, ayah ke Arca gitu ya. Arca. Nah itu teh mulutnya gede. Keluar air. Kalau lihat mata saya tuh air. Waktu itu saya, Mamai, Ina, tuh tigaan. Itu tigaan tuh Eni tuh ya, kata mereka nggak lihat. Saya mah lihat, oh itu teh ada air. Karena kan pakai sendal, karena kaki nggak enak, akhirnya mencukurang mah nyurulukan kena curukan air itu ya, cuci kaki ya. Padahal saya cek mereka mah nggak ada air liatin saya mah ada air gitu, cuci lah. Nah gendengan kan orang kerui gitu ya, gendengan. Nah di gendengan itu kata maaf bilangnya iya, kok kaki kok ini ya ente napak, lu sok kerui kata mamai. Tong heureuy teh Mbak I kan dipanggilnya Mbak ya. Mbak I jangan heureuy. Kaki iku enggak napak ya. Enggak napak. Benar. Udah enggak ingat apa-apa. Jadi dari kaki karena mereka lihat ingat-ingat sadar tuh ada di hotel. Nah, di hotel tuh udah ngaco katanya udah begini.
Padahal tahu gitu mah tanyakan nomor togel. Betul pernah kejadian. Haji Aldi, si Arman, si Oh. Lendro. Arman ya? Kebiasaan main togel. Itu betul Kang. Oh. Betul. Hmm. Ini cerita Haji Aldi. Ini Haji Aldi tanyain nih. Haji Aldi, Lendro, Sugi enggak. Haji Aldi, Arman tuh datang. Li, besok keluar baraha cek teh. Naon nomor hayang dapat kenaon kalau dapat buat apa? Kurang marek bayar SPP, duit SPP kabayar. Duit SPP kabayar. Oke. Cek kata ieu teh gini. Oke, entok 4 angka ya, 2 angka aja. 2 angka. 2 angka aja. Oke. Nah, si Susan oke ikutan tah. Awe parah. Ikutan. Tima, nanti kan jadi enggak ada ke. Enggak. Ya, nanti mah Ternyata lain salapan ceritanya. 2 main togel kabeh. Togel apa porkas dulu? Pokoknya sama-sama itu lah. Itu kasih angka 2 angka. 2 angka. Kata gini, oke, kasih 2 angka. 2 angka. 2 angka. Sok nanti beresin tuh SPP gitu. Itu udah. Benernya Li? Iya, sok. Isukan waktu itu hari kan Sabtu tuh togel deh ya. Sabtu, Minggu, Senin dibuka kan? Oke, pas dibuka kata Haji Aldi kita kirain ini udah besoknya lagi hari Seninnya aja, Selasanya weh. Iya nggak tahu tuh angka si Haji Aldi. Wih, bener keluar angka, nggak hanya kal orang tadi pasangan kerja kasarean. Kumaha ongkos nanya. Tadi pas. Nah, dari situ ya mereka sih banyak. Alhamdulillah. Sebetulnya waktu ujian ke Kang ya, selama mau pakai ilmu itu mah bukan sombong, udah jadi kayak bukan sombong. Nelelak sih ya, udah kelihatan. Jadi gini, yang nempel kadang suka curhat sama Kang Yat gimana? Ini pernah nih ke Cipaok, diajakan sama Kang Yat, masih inget ya? Ke Cipaok, dah yang cager teh ya sampai kemana-mana gitu sekali sarean sama Haji Ajis kan diajak ke sana. Yang penting ini sehat gitu ya. Tapi memang itu kembali kepada diri kita. Sebagaimanapun kita mau berobat, kalau diri kitanya yang nggak mau sembuh, mau cager-cager. Jadi kembali ke diri sendiri ya. Tapi kalau kitanya nekat, kudu cager, nggak usah pakai orang lain, tapi saya gak bisa nyagerkan sendiri. Makanya Kang Yat tuh sampai sekarang suka curhat, Kang Yat kok begini, teruskan. Kalau untuk bantu orang nggak apa-apa, teruskan. Kang Yat ya, tapi kan ini perempuan gitu, apa sih masa sih kudu bisa begitu. Jadi yang memprediksi Kang Yayat guru tuh teteh juga. Salah satu di antaranya. Karena memang udah kelihatan gini. Pernah kan Kang Yayat nanya, Ya. nanti saya bagaimana dengan kondisi kan nggak punya bapak ya. Bentar. Kalau saya sih sebetulnya kalau lihat Kang Yayat emang sudah diprediksi bakal jadi guru karena mukanya muka perpustakaan. Perpustakaan wae. Oh gitu teh ya. Luar biasa ya. Nah itu mohon maaf deh, waktu pas kejadian itu kan pulang ke Bogor tuh dan pada sakit begitu. Di Bogor keras lagi nggak apa gimana? Iya. Gimana? Sampai ingat Pak Haji Yayat yang itu sampai guru-guru yang lain tuh kayak Bu Lela itu kan waktu itu lagi hamil takut ketemu. Soalnya begini, ketika ketemu sama guru teh apa yang mereka itu tuh udah tahu. Wih, ini sampai dulu Pak Yayat kan pernah gini dibilangin gini sama temennya juga, sama teman sekolah. Ning nyaho si maneh katanya gini. Ya nggak tahu atuh. Ya. Jadi salahnya saya tuh begitu Kang. Ketika tahu itu asal nyeplos teh gitu. Oh, iya, Jadi iya, nggak iya. kekontrol Ya, gitu. tapi Tata sendiri nggak merasakan apa-apa gitu, asa kumaha, asa biasa aja apa gimana? Apa berat, apa Enggak sih. biasa aja gitu? Ya, ya dulu sih memang kalau lihat mata begini udah kebaca gitu. Ini begini. Jelek bagusnya itu udah kelihatan gitu. Iya. Kalau saya Something. aku samping. Oke. Nah, ini mantep nih cerita nih ya. Kan pramuka nih, ya saya tahu kan pramuka tuh ada dasar-dasar pramuka, ada sadharma pramuka. Masih inget dong teh dasar dharma pramuka apa aja teh? Atau lengkapin lah, udah lama nih. Ya,
Iya, aduh, ya mah jadi nguji ya Kang Dede. Aduh, ampun. Nggak dikasih, Dharma itu Kang ya. nggak dikasih kisi-kisi. Iya, iya. Sebutkanlah misalkan 5 atau 4. Iya, takwa kepada Tuhan Yang Takwa Maha Esa, kepada Tuhan Maha Esa. ya kan, dasar Dharma Pramuka takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gitu kan. Kemudian patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, Wah. bertanggung jawab dan dapat dipercaya, Wah. disiplin, berani dan setia, suci dalam pikiran, perkataan dan Wah, perbuatan. mantap. Ya, itu tuh gak dihafal. Jadi ternyata memang benar kata Kang Ayat ya, adalah aplikasi dari kehidupan sehari-hari ya. Iya, betul, Oh, betul. luar biasa Ada ya. ada nilai-nilai yang memang luar biasa dengan pramuka itu. Nah, sekarang untuk pramuka sendiri ini diakui sebagai dunia itu bagaimana sih? Ya kan sebetulnya kegiatan awal dari pramuka itu kan kegiatan kepanduan ya dari Lord Baden-Powell gitu ya. Kemudian diadopsi nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air dan lain sebagainya. Ya, yang terkait dengan kegiatan-kegiatan kepemudaan untuk saling peduli terhadap sesama dan lain sebagainya gitu. Kemudian juga pada saat itu di Indonesia juga ada namanya gerakan kepanduan dan lain sebagainya ya termasuk barangkali Jenderal Sudirman saja kan juga ada Jenderal Urip Sumiharjo dan lain sebagainya, pahlawan juga itu mereka kan tidak lepas dari orang-orang yang sebetulnya juga menginisiasi ya kegiatan-kegiatan pramuka itu. Dan mudah-mudahan sih sebetulnya kalau nilai-nilai pramuka ini memang bisa mengena dalam dirinya, ya insya Allah gitu dia akan bisa baik ya secara lahir ataupun secara batin kalau betul-betul digunakan. Ya, Kang Ayat kok kenal dengan Lord Baden-Powell itu siapa ya? Ya kalau saya sih tidak kenal ya. Kalau saya tidak kenal, hanya cukup tahu saja bahwa beliau adalah Bapak Pandu Sedunia. Bapak Pandu Sedunia adalah Lord Baden-Powell. Gitu. Ya, itu. Oh itu ya. Oke, Kang Yayat. Sekarang nih untuk antusiasme anak-anak sekarang ke pramuka, kan ada PMR, ada pramuka, ada apa lagi nih? Ada ekskul yang lain ya yang di lain sekolah-sekolah. Nah, kalau dulu mungkin boleh dibilang pramuka udah memang favorit lah ya, pramuka itu favorit. Nah, dengan anak-anak sekarang nih yang Teteh sama lihat gitu anak-anak sekarang itu gimana tuh? Karena bentar Kak, sebentar. Cara pembinaan kita dengan yang lu kan beda. Iya. Contoh kayak kita dulu peloncoan segala macam masih bebas. Terjadi. Sekarang mohon maaf gitu ya. Di kelepak seketika bedak masih bebeja. Nah, itu bagaimana tuh cara menyikapi itu tuh? Ya, kan sebetulnya itu hanya warna saja ya. Kegiatan-kegiatan yang mungkin seperti mengarah kepada kekerasan fisik ataupun kekerasan verbal gitu. Itu kan hanya warna saja gitu. Ya sebetulnya kegiatan pramuka ini kan fleksibel ya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang ya, bahwa kita tidak mungkin melakukan tindakan-tindakan yang sama ya. Yang paling penting adalah bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai kepramukaan itu dalam kehidupan mereka sehingga mereka punya cukup banyak skill, punya keterampilan, punya kecakapan hidup. Katakanlah merunut kepada pengalaman saya dahulu Kang Dede begitu, ketika saya hampir DO dari kuliah gitu karena ketidakmampuan ekonomi orang tua, ternyata kan nilai-nilai pramuka itu saya dapatkan. Kemudian saya bisa pertama kali ngajar di dalam ruangan kelas yang awalnya hanya di lapangan gitu ya, tanpa ada aturan dan lain sebagainya begitu. Kemudian kita di kelas karena kita sudah terbiasa komunikasi dan lain sebagainya, ya alhamdulillah gitu. Sampai saat ini ya manfaatnya luar biasa yang saya rasakan gitu. Ya kalau kita kondisikan sekarang, memang di beberapa sekolah yang saya lihat kegiatan pramuka ini memang sudah agak menurun ya. Animonya ya. Mungkin boleh jadi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu, anak-anak sudah mulai tidak ini lagi terhadap kegiatan pramuka. Sebetulnya kegiatan-kegiatan pramuka ini kan sekarang sudah sangat variasi Kang Dede. Kalau kita kegiatan outbound dan lain sebagainya,
Kan sesungguhnya itu kan kegiatan-kegiatan yang di pramuka sudah biasa. Betul. Ya jadi bukan sesuatu yang aneh. Bukan yang baru, gitu. bukan. Ya ketika kegiatan outdoor dan lain sebagainya, ya apakah low impact, high impact dan lain sebagainya itu kegiatan yang memang di pramuka juga memang sudah seperti itu. Gitu. Ya sebetulnya kan sekarang ini diwajibkan Kang Dede, ya apalagi dengan lahirnya undang-undang tentang pramuka ya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 kalau tidak salah gitu, yang mewajibkan pramuka jadi bagian dari pendidikan begitu. Ya, tapi ternyata begitu diwajibkan juga ya akhirnya menjadi dipaksakan gitu ya. Mereka ya sebetulnya itu tiada lain adalah untuk spiritnya itu adalah bagaimana mentransformasi nilai-nilai kehidupan ya, kecintaan terhadap tanah air dan lain sebagainya untuk itu. Saya lihat lambang pramuka itu kan, mohon maaf ya, kelapa ya. Mungkin makanya kelapa di SMA hilang, mungkin karena emang anak pramuka. Nah, itu artinya apa sih kelapa tuh? Lambang dari ini yang itu kan tadi SMA, ini SD ya. SD. Kebetulan saya di SD. Nah, ini khususnya nih teman-teman yang punya anak gitu ya. Tolonglah, kalau di SD memang diwajibkan. Pramuka, ya. Diwajibkan pramuka itu memang ada di kurikulumnya. Ya, dari sekian dari eskul itu memang pramuka yang diwajibkan. Apalagi sekarang betul kata Kang Yayat ya. Di pramuka juga khususnya nih kebetulan saya kan SD nih ya. Ini ada tahapannya. Ketika anak itu misalnya SD kan siaga ya. Kalau di siaga ke Penggalang. Nah, ke Penggalang nanti kan tarik di SMP. Ya. Kalau di siaganya anak sudah dapat predikat mengikuti kecakapan dapat Garuda, itu ke SMP itu nggak usah ikut tes, udah langsung lolos. Nah, sama di Penggalang juga gitu kan ya. Kalau di Penggalang juga dia udah mahir udah sampai ke Garuda, dia mau masuk ke SMA mana juga udah masuk. Jadi siaga Penggalang Garuda. Ya, dengan tingkat itu penghargaan untuk pramuka ya, yang aktif di pramuka. Dan ketika anak itu udah dari SD dasarnya udah di pramuka, itu sampai dengan SMA pun insya Allah tidak akan melenceng Kang ya. Wah, namanya kenal namanya minum-minum lah begitu, yang begitu-begitu nggak akan kenal. Kalau dasarnya di SD-nya sudah kuat. Makanya alhamdulillah ya, untuk SD di saya gitu ya, udah pramuka tuh memang diwajibkan. Ya. Jadi alhamdulillah banyak yang sekarang ini sudah menjadi pembina-pembina. Dasarnya dari SD Kang ya. Subhanallah ya. Nah, makanya kalau di SMA udah nggak usah. Kalau dilihat aktif nggak di pramuka, udah nggak usah takut. Insya Allah nanti di SMA-nya ya. Itu. Kemudian apa tadi? Kelapa. Itu kelapa itu tumbuhnya itu di mana saja, betul. Nah, tumbuhnya di mana? Dari akar sampai daun sampai pucuknya itu manfaatnya banyak. Bermanfaat. Ya, dari akar. Ya, akar kan itu buat apa sih? Buat terus batangnya bisa buat jembatan. Kemudian buat kayu bakar. Akarnya juga sama bisa buat kayu bakar. Kemudian udah jelas bijinya mah ya buat santan gitu ya, manfaatkan. Daunnya juga ya, itu kan buat apa? Buat ketupat, buat apa? Alas buat sama ya. Jadi nggak sembarangan menggunakan logo pohon kelapa itu, karena di kelapa itu banyak manfaatnya. Dari bawah sampai atas itu banyak manfaatnya. Iya. Kamu cek urang mah kumaha mun lain lambangna naon gitu, nu aneh Pizza Hut gitu. Tapi saya ngasih tahu ya, berhubungan dengan tadi daun kelapa ya, itu kan suka bikin ketupat ya. Teman-teman jangan pernah beli ketupat di pasar karena kosong semua itu, banyak penipuan ya. Tapi yang kemarin itu mahal Kang ya. Oke. Nah, ini sekarang udah pramuka udah mantap semua ya, pokoknya mah keren lah. Sekarang masuk ke kita session untuk reuni nih. Ya, reuni akbar nih. Dari tahun 79 sampai dengan 2020. Itu saran-sarannya dari kakak-kakak nih apa nih buat teman-teman panitia nih? Saran-saran untuk
acaranya harus seperti apa, bagaimana? Mungkin ada beberapa masukan buat teman-teman panitia di sana. Kalau menurut saya mah ya Kang Yat nih ya udah kalau ketemu semua pasti nggak akan ngumpul dengan angkatan lain, pasti ngumpulnya dengan angkatan kita 92 gitu, pasti nanti eclok-eclokan ya. Nah, untuk menghindari itu bagaimana Ya, kira-kira? supaya tidak eclok. Yang dilihat begini ya, pasti ini ketemu nih dengan teman, Kang Yat, pasti ngumpulnya dengan Kang Yat sih pasti ya kenal dengan semua. Ini yang lain, Ya. yang lain pasti nyarinya yang Kayak 82, 84 gitu ya. Nah, untuk menghindari itu bagaimana kira-kira? Apa tuh yang kira-kira bisa dimasukkan untuk masukannya buat panitia? Apa ya? Apa kira-kira? Apa harus ada konser? Konser, apalagi sekarang kan corona ya nggak boleh. Ya kan kita mengadakannya nanti setelah corona selesai. Kalau dibikin permainan gimana? Oh ya, permainan Tapi ya. banyak begitu ya. Nggak apa-apa. mungkin. Per angkatan 1 orang bisa. Nah, itu masukan juga nggak apa-apa, permainan ya. Iya. Kayak main togel. Salah. Baheula. Kalinya di lompatna ya. Dua angka. Ayat gimana? Atau gini dulu. Jangan saran lah. Himbauan buat teman-teman untuk kehadirannya bagaimana? Mungkin untuk teman-teman khususnya angkatan 92, yuk semuanya ikutan biar kumpul, biar kan silaturahmi itu intinya memperpanjang usia ya, mempanjang rezeki, usia gitu ya. Kapan lagi? Kapan lagi? Kapan lagi kita ketemu beberapa angkatan? Iya. Inilah momennya. Momennya. Yuk orang semuanya, khususnya 92 yuk semuanya Ya, ikut. 92 tuh, ayo 92. Ya. Ini kita sih udah hampir berapa sih Kang Yat kemarin ya? Insya Allah ya mungkin dengan momen ini nanti kita giatkan lagi. Apalagi khususnya nih di 92 itu ada pengajian, Oh, ada pengajian. pengawasan. Oh, mantap. Nah kalau di pengawasan itu kan misalnya ya yang tadinya 10 sekarang ada jadi 12. Wah. Bulan besoknya jadi 20. Undang dong ustadznya nih. Ya, insya Allah, ayo. Ya, mungkin untuk teman-teman yuk semuanya hadir. Yang temannya yang tidak ada di grup, ya kalau bisa datangin lah. Datangin, gitu. suruh datang ya. Yang nggak bisa bayar, pang mayarkeun. Nah, itu Nah, gitu. ya, yang bagi ya. yang bisa, misal hanya sanggup 1 orang, ya kenapa enggak 2 orang, gitu ya. Siapa tahu buat Nah. yang jomblo-jomblo bisa celebek ya, celebek. Nah, itu. Mudah-mudahan rezekinya bertambah deh. Nggak usah Amin. takut. Amin. Oke, Kak Yayat, sarannya atau pesan-pesan deh buat teman-teman. Ya, mudah-mudahan mohon doa saja untuk teman-teman semua apa yang sudah direncanakan jauh-jauh hari, perjuangan rekan-rekan sampai adanya Semapur ini bagian daripada ikhtiar ya untuk menyukseskan kegiatan reuni dan semangat reuni ya. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran sehingga pada akhirnya bisa semua berpartisipasi. Saya kira tidak perlu ada hal lain-lain ataupun anggapan ini tidak penting dan lain sebagainya. Mari niatkan seperti yang Teh sampaikan untuk bersilaturahmi. Ya, kita tidak pernah tahu kapan lagi kita akan ketemu dan bisa berkumpul kembali. Apakah ini juga reuni pertama? Akbar? Apa sekaligus juga yang terakhir gitu kan? Kita belum tahu. Paling tidak mari kita sukseskan. Ya, mudah-mudahan ini akan jadi momen yang sangat bersejarah khususnya untuk SMA Negeri Ciawi. Itu saja barangkali Kang Dede. Baik, terima kasih Kak Yayat sama Teh Lili ya atas waktunya teman-teman, karena memang batas waktu kita ngobrol juga cuma 1 jam. Ditambah dengan nanti kita ada kuis ya untuk teman-teman semuanya. Tapi terima kasih sekali lagi untuk Kak Yayat sama Teh Lili yang sudah meluangkan waktu yang luar biasa ini. Beliau juga tidak ada kegiatan, makanya masih lengkap-lengkap semua nih pakaiannya. Makanya tolong dong sebentar kita wawancara dulu. Oke katanya, karena kebetulan ada kegiatan juga, jadi lengkap pakaiannya ya. Oke, terima kasih. Oh, terakhir Kak Yayat, prinsip hidupnya apa? Prinsip hidup saya adalah di mana ada kesulitan maka di situ ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Kalau orang lain bahagia, saya pun akan bahagia. Wah, luar biasa, tepuk tangan. Terakhir bagi semua, tepuk pramuka. Wah, asik. Semangat, atur nuhun pisan, atur nuhun pisan. Oke, baik. Terima kasih Kak Yayat dan Teh Lili ya. Baik teman-teman semuanya. Ya. Sini. Oh, sini. Oke, baik.
kita akan masuk ke kuis ya. Kita akan masuk ke kuis. Saya juga mau tanya sebentar ke Kang Heri ya. Kang Heri, kalau komen di Facebook itu bisa dengan video? Bisa ya? Oke. Baik, kalau bisa. Pertanyaan yang pertama sudah siap semua? Saya boleh bocoran dong, ada berapa yang nonton? Wow, oke, lumayan 20 orang. Nanti juga akan naik lagi. Pertanyaan yang pertama saya kasih waktu untuk menjawabnya mungkin 5 menit. Berapa ketukan tepuk pramuka? Dan silahkan teman-teman bikin video untuk tepuk pramuka. Ada berapa ketukannya dan bikin videonya, kirim ke komen. Silakan. Kirim ke komen, bikin video dulu. Yang tanpa video jawabannya salah. Pokoknya pakai video. Tok 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 tok. Ada berapa ketukan tepuk pramuka? Ya. Itu ayo bikin dulu. Wah, cenah Kang Heri mah ngahesekeun cenah kudu pareman heula. Ya kalau handphone nyiman saru pasti pareman heula. Ya ayo, biarin nggak apa-apa, kan ini hadiahnya luar biasa ini ya. Oke. Pertanyaan yang kedua adalah ya. Tadi di pramuka itu sudah dibahas juga ada yang namanya pangkat mungkin ya, atau kalau boleh dibilang itu jabatan dari tingkat pramuka. Ya, sebutkan 3 tingkat pramuka. Sebutkan 3 tingkat pramuka, ya. Dari yang mulai terendah sampai yang tertinggi. Ada 3 kalau nggak salah tadi saya tangkap. Ya, sebutkan itu 3. Dan yang pertanyaan terakhir adalah Dasa Dharma Pramuka ya, kayak Dasa Dharma Pramuka. Sebutkan cukup 4 saja. Dasa Dharma Pramuka 4 saja, apa 4 saja. Yang lengkap lebih bagus. Jawaban minimal 4, yang 5 bagus ya. Sok, silakan Dasa Dharma Pramuka. Jadi 3 pertanyaan. Yang pertama, berapa ketukan tepuk pramuka? Nah, ngitung mikir-mikir kadinya. Mikir-mikir kadinya ta. Tepuk pramuka ada berapa ketukan? Dan videoin ya, nggak apa-apa. Videonya nyusul juga nggak apa-apa. Asal tepuk pramukanya harus ada. Jadi setelah ngejawab semua pertanyaan yang 3 tadi, bikin video, langsung tepuk pramuka. Yang ganteng, yang cantik pas tepuk pramukanya ya. Tepuk pramuka yang unik juga akan dapat hadiah ya. Contoh begini, prok. Nah, itu keren juga ya. Silahkan dijawab 3 pertanyaan tadi. Yang pertama, ada berapa ketukan tepuk pramuka dan praktekan. Kirim videonya ke komen. Yang kedua adalah tingkatan pramuka atau pangkat pramuka ya. Dari terkecil sampai tertinggi ada berapa? Ya, sebutkan ya. Dan yang terakhir adalah Dasa Dharma Pramuka, sebutkan minimal 4. Ya. Oke. Itu saja pertanyaan hari ini. Terima kasih buat semuanya, semangat terus dan tentunya salam-salam buat seluruh panitia dari Paguyuban, semoga sehat selalu, dan juga untuk semua rekan-rekan yang hadir di line ini dari angkatan 80-an, 70-an, 80, 90, 2000 ya. Selamat sore untuk Anda semuanya dan tentunya salam-salam juga buat seluruh keluarga besar dari Paguyuban yang mungkin saat ini sedang sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya. Dan tentunya juga yang meninggal juga ya, yang mungkin sudah meninggalkan kita, tentunya kita kirim Al-Fatihah buat mereka semua. Semoga Allah memberikan tempat yang terpuji di sisinya ya. Mudah-mudahan Allah memberikan jannah untuk mereka semuanya. Dan tentunya juga untuk semua adik-adikku yang belum terdaftar menjadi anggota Paguyuban ya. Ada teman-teman yang mungkin kenal dengan si A, si B, oh ini semanik juga, masukin ke Paguyuban biar semua persaudaraan bertambah semuanya ya. Baik, terima kasih tentunya dari saya di sore hari ini dengan tema Pramuka sudah selesai. Terima kasih, tunggu besok kami akan kembali lagi dengan bintang tamu wawancara yang lebih hot dan tentunya hadiah yang luar biasa juga. Terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk pramuka. Permio.